Selamat siang Ibu Santi. Selamat siang Ibu Teta. Ya Bu, Alhamdulillah sehat Bu. iya ya. Baiklah Bu, kita mulai proses coachingnya ya Bu ya. Di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching itu nantinya bersama coach Ibu, ya kan? Namun sebelum Ibu mulai percakapan, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dan observasi saya. Jadi agar Ibu juga tahu ya Bu. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan itu sudah memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan tentunya potensi dari seorang coaching. Nah, kemudian nanti juga Ibu sudah memiliki kompetensi inti yaitu presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu kita melakukan sebuah coaching. Jadi jangan lupa untuk menerapkan alur dan cerita, yaitu losakan ya Bu. Iya, pasnya itu. Iya pasnya itu nggak apa-apa itu. Tadi bilang. Alur cerita Oh itu. ya. Ibu juga nanti jangan lupa menerapkan alur cerita yaitu tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana Bu? Bisa dipahami sampai di sini? Oke. Baik Bu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Boleh Bu? Pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin dikembangkan? Kalau saya tuh ingin mengembangkan kompetensi inti saya yaitu menggunakan aktif. Kemudian juga mau mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, tapi dengan menggunakan teknik rasa. Berarti nanti kompetensi yang ingin dikembangkan adalah menggunakan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan dengan menggunakan rasa ya. Kemudian kompetensi apa yang lebih spesifik yang akan dikembangkan nantinya? Kalau saya Bu ingin mengembangkan yang lebih spesifik itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa, karena saya ingin pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan itu nanti bisa menggali ide-ide kreatif dari coaching sehingga bisa menemukan solusi nanti dari permasalahan yang dihadapinya. Berarti Ibu menggunakan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa ya. Perihal indikator pencapaian. Bagaimana tolak ukur indikator yang ingin di dalam proses percakapan nanti? Kalau membuka indikatornya itu ketika saya nanti dalam percakapan coachingnya sudah bisa menggunakan secara alur kalau sudah ada pengalaman, sudah ada identifikasi di masalahnya, kemudian ada rencana aksi dari tanggung jawab. Kemudian dari percakapan itu saya juga bisa menggali ide-ide dan potensi yang ada dalam coaching sehingga bisa memberikan solusi dari masalah yang ada Baik Bu, semoga indikator yang sudah disampaikan tadi prosesnya mengikuti tirta, kemudian ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan ini. Itu yang ingin saya tanyakan, dan selanjutnya silakan Ibu memulai percakapan kuncinya dengan positif ya. Terima kasih banyak Bu. Silakan Bu. Pagi Bu Norma, gimana keadaannya Bu? Ya syukurlah baik Bu, puji Tuhan. Ibu tahu nggak, udah lama loh saya mencari-cari Ibu. Oh iya, ada apa Bu Norma? Saya mau curhat nih Bu, saya mau cerita-cerita ini. Oh,
ada yang mau disertain ini ya? Iya ada Bu. Kemarin kan Ibu pernah jadi coaching sama saya. Jadi apa yang Ibu sampaikan kemarin itu berhasil loh Bu. Begitu ya Bu. Iya. Jadi Kita tujuan lagi nih. tujuan kita nanti pembicaraan kita hari ini apa itu Bu? Jadi gini Bu, di sekolah saya itu Bu, banyak guru-guru yang masih mempergunakan metode yang lama di dalam mengajar. Mereka masih mempergunakan cara-cara yang lama lah, metode ceramah, seperti tanya jawab, itu aja. Jadi ini menyebabkan siswa banyak keluar kelas, mereka bosan, mereka jenuh dalam belajar. Itu yang saya lihat. Dengan alasan siswa ini Bu, permisi Bu, ke kamar mandi. Ternyata mereka itu main bola Bu di lapangan. Saya perhatikan itu hampir tiap hari, gitu-gitu aja masalahnya Bu. Dan saya lihat memang guru-guru itu masih nggak ada mempergunakan IT di dalam mengajar seperti itu. Gitu ya Bu. Ya, jadi permasalahan yang mau Ibu sampaikan karena banyak guru-guru yang masih menggunakan model ceramah dan tidak menggunakan media pembelajaran IT ya Bu, ya, sehingga anak-anak jadi bosan dan banyak keluar dari kelasnya ya Bu. Nah, dari permasalahan yang tadi Ibu jelaskan itu sebenarnya apa indikasinya? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang saya lihat Bu, kenapa anak-anak itu jadi sering keluar ruangan, memang karena jenuh belajar Bu, bosan mereka belajar. Saya lihat kebosanan mereka itu diakibatkan oleh gurunya yang mungkin masih mempergunakan metode lama dalam mengajar seperti itu. Ya, jadi bosan ya Bu, Iya, ya, bosan. karena masih menggunakan metode lama ya Bu. Nah, kalau menurut Ibu sebenarnya kondisi guru-guru senior itu, kalau kita buat ya Bu di dalam rating atau levelnya 1 sampai 10 itu, menurut Ibu mereka dalam level berapa Bu? Dalam kemampuannya menggunakan media pembelajaran? Kayaknya masih di level 5 Bu. Lima ya Bu, ya. Level 5. Menurut Ibu pengennya guru-guru Ibu itu, guru senior itu akan sejauh Ibu di level berapa Bu? Kalau dalam media pembelajaran? Saya rindu Bu, mereka itu ada di level 8 lah. Kalau bisa 9. Seperti itu. Level Iya. 8 ya Bu, ya, kalau tidak 9 ya Bu. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan supaya apa tadi yang Ibu harapkan bahwa guru-guru Ibu itu bisa di level 8 atau 9? Apa yang bisa Ibu lakukan Ibu? Saya strategi yang bisa saya lakukan mungkin membantu mereka Bu, membantu mereka di dalam mempersiapkan materi ajar mungkin, atau itu bisa menjadikan diri saya mentoring Bu, seperti itu bagi mereka sehingga mereka mampu mempergunakan media ajar atau pakai IT seperti itu Bu. Oh gitu ya Bu ya, jadi Ibu nanti akan membantu mereka dengan materi ajar, kemudian mungkin melakukan mentoring untuk membuat media pembelajaran Iya. secara IT ya Bu ya. Nah, kemungkinan dari yang tadi Ibu sebutkan itu, tadi ada mentoring, membantu media belajar, itu kemungkinan yang bisa Ibu lakukan itu yang mana? Yang mana Bu ya? Saya pikir mentoring bisa loh Bu. Saya lakukan, iya. Bentuk kegiatan apa yang nanti Ibu bisa buat? Nah, menurut Ibu, kalau pengamatan Ibu, guru-guru senior Ibu itu dalam hal pembuatan media pembelajaran itu ada di level mana ya Bu? Kalau kita lihat dari 1 sampai 10 Bu. Ada, menurut saya ya Bu ya, pemahaman guru-guru itu terkait media ajar pakai IT kayaknya ada di level 5 Bu. Oh, di level 5 ya Bu. Nah, Ibu berharapnya mereka di level berapa? Iya, saya rindu Bu, mereka itu berada di level 8 lah gitu. Di level 8. Nah, Ibu kan pengen guru-guru itu berada di level 8. Nah, apa yang bisa Ibu lakukan agar guru-guru senior tadi itu bisa di level 8 dalam hal pembuatan media pembelajaran yang menarik? Mungkin Bu, yang pertama saya bisa menjadi mentor bagi mereka di dalam membantu guru itu di dalam mempersiapkan media ajarnya, materi ajarnya. Ya. Terus apalagi ya, strategi yang kedua mungkin berbagi praktik baik Bu.
berbagi praktik baik dengan merancang suatu bimtek gitu atau pelatihan di sekolah. Oke. Nah, kemudian kan Bu, ini tadi ada Bu sebutkan ini tadi mau menjadi mentor dalam bagaimana membuat materi pembelajaran. Kemudian ada Ibu bilang tadi berbagi praktik baik, ya kan Bu kan. Nah, kemungkinan yang bisa Ibu lakukan itu mana Bu? Mungkin yang bisa dalam waktu dekat saya lakukan, bisa lah saya pikir berbagi praktik baik kali Bu, yang lebih relevan sama guru-guru, karena secara keseluruhan bisa mengkop guru-guru ya kan. Kalau mungkin mentoring itu hanya ke 1-2 orang seperti itu, tetapi kalau berbagi praktik baik bisa mungkin untuk keseluruhan guru seperti itu. Jadi bisa mencakup luas ya. Bentuk kegiatan yang mau Ibu buat dalam praktik baik ini, berbagi praktik baik ini yang bagaimana? Mungkin yang pertama sekali saya lakukan itu akan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah dia. Saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, kapan jadwalnya, siapa saja pesertanya, seperti itu. Setelah itu saya memang sudah rindu, saya bisa menjadi narasumber nanti di situ, dengan materi mempergunakan Canva, mungkin mempergunakan Quizzes ataupun Slido untuk guru-guru mampu merancang materi ajar yang menarik sehingga anak-anak itu tidak jenuh di dalam belajar seperti itu. Jadi bentuk kegiatan yang paling mungkin Ibu lakukan dalam waktu dekat itu seperti apa Bu? Bentuknya mungkin melaksanakan bimtek atau pelatihan terhadap guru-guru. Bimtek ya Bu. Kapan kira-kira Bu bisa dikerjakan? Untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah bisa lah 2-3 hari ini ya, tetapi pelaksanaannya mungkin bisa ke minggu depan. Seperti itu. Kalau Ibu pada saat nanti melaksanakan ini, Ibu butuh dukungan nggak dari teman? Ada nggak yang bisa mendukung Ibu untuk menerapkan rencana tadi yang sudah Ibu sebutkan? Iya, butuh dukungan ya. Yang pasti saya butuh dukungan sarana ya, itu sudah lengkap di sekolah. Namun di dalam prakteknya nanti, di dalam diseminasi itu, di dalam suatu ruangan, saya mungkin butuh guru-guru yang mahir IT, mungkin contoh Ibu Berta atau guru-guru yang lain yang membantu guru bagaimana caranya mempergunakan Canva, mempergunakan Slido atau Quizzes dalam membuat soal-soal seperti itu. Saya butuh dukungan dari mereka untuk membantu guru langsung ke prakteknya nanti. Jadi nanti Ibu akan menghubungi Bu Berta dengan kawan-kawannya yang bisa nanti mendukung Ibu ya dalam pembelajaran, dalam menerapkan rencana tersebut. Nah, setelah kita bicara ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita? Iya Bu, yang pasti saya jadi merasa lega loh Bu, ini selama 1 tahun terakhir ini saya rindu guru-guru itu bisa semuanya mempergunakan IT di dalam mengajar sehingga membuat anak-anak menjadi tertarik di dalam belajar seperti yang saya lakukan. Karena biasanya memang saya melakukan hal-hal seperti itu Bu. Saya rindu guru-guru itu mampu mempergunakan IT di dalam merancang materi ajar sehingga murid tertarik di dalam belajar seperti itu, mempunyai kesadaran diri juga mereka di dalam melaksanakan proses pembelajaran seperti itu Bu Santi. Terima kasih loh Bu Santi. Ya, baiklah Bu, memang pembicaraan kita hari ini menarik ya Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa lagi untuk membicarakan bagaimana hasil dari rencana yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kita atur lagi ya waktunya Bu Nurma ya Bu ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Perasaan saya jadi lega ini Bu. Oke Bu. Selamat siang Bu Santi. Iya, saya tadi sudah mengamati percakapan ini dengan Ibu ya. Jadi saya mempunyai beberapa catatan nih, tetapi sebelumnya saya punya beberapa pertanyaan untuk Ibu. Apa yang Ibu lakukan dan indikator apa yang sudah tercapai pada saat Ibu mencintai? Baiklah Bu, tadi kan saya sudah ketika melakukan coaching Bu, saya sudah melakukan apa yang menjadi prinsip coaching ya. Tadi saya berusaha membuat suatu kemitraan dengan coach saya Bu. Kemudian saya juga berusaha lagi
melakukan proses yang gratis agar bisa menggali ide-ide yang membuat potensi perpisahan itu menjadi maksimal. Kemudian tadi saya juga menggunakan kompetensi inti coaching, yaitu presensi ya, kehadiran penuh. Kemudian saya juga sudah menggunakan aktif, kemudian saya juga tadi berusaha mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, indikator tadi yang saya berikan sesuai tadi yang sudah kita tetapkan sebelum pada observasi. Saya tadi sudah membuat catatan yang sesuai dengan alur cerita. Jadi tadi saya sudah mendapatkan apa tujuan percakapan kami, kemudian identifikasi masalah apa, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Polisi dan juga tanggung jawabnya. Nah, kemudian tadi saya lihat seperti saya juga sudah berpikir kreatif Bu, makanya dia bisa menemukan apa yang menjadi solusi dalam permasalahan yang disebutkan tadi, yaitu permasalahan di dalam Ya. Baiklah Ibu Santi, apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah sesuai dengan catatan saya tadi ya. Ibu sudah melakukan prinsip coaching, yaitu sudah melakukan pemeriksaan, jadi saat mengobrol tidak ada perbedaan ya. Kemudian Ibu juga sudah meningkatkan prinsip kreatif, dan sehingga Ibu menggali ide-ide dari coaching Ibu ya. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga memaksimalkan potensi coaching Ibu. Kemudian kita juga memberikan kompetensi inti, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, Santi, dari catatan yang sudah saya buat sudah terlaksana baik ya, melakukan percakapan kita juga ya, sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasinya, kemudian juga Ibu sudah membuat pertanyaan rencana aksinya dan juga tanggung jawab. Jadi secara gambaran umum sudah baik dan sudah sangat baik. Bu Santi, kita sudah melakukan pra-observasi nih dan pasca observasi. Apa yang didapatkan dari proses supervisi ini? Jadi kan Bu, memang dari proses yang sudah kita lalui hari ini, dari pra-observasi, observasi, kemudian pas-observasi, tadi saya jadi lebih paham Bu bagaimana sebenarnya membuat langkah-langkah supervisi yang baik, coaching yang baik ya Bu ya. Karena tadi kan Ibu sebelum observasi juga sudah mengarahkan saya agar menggunakan prinsip dalam coaching ya Bu ya, seperti kemitraan, lalu proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Jadi tadi itu juga membuatkan saya lebih paham tentang penggunaan kompetensi inti coaching, yaitu seperti present, selalu menggunakan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda. Nah, kemudian saya juga tadi akhirnya paham bahwa bagaimana menggunakan alur cerita Bu dalam sebuah proses coaching. Jadi memang pada hari ini saya jadi lebih paham Bu bagaimana sebenarnya menggunakan proses coaching itu secara keseluruhan. Begitu ya. Baiklah Ibu Santi, terima kasih buat pertemuan kita siang hari ini. Mudah-mudahan Bu kita tetap sehat Ibu ya, semoga lancar semua pekerjaan kita dan urusan kita ya Bu ya. Selamat siang Bu Santi. Selamat siang Bu.